Shalom, 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 haleluya, puji Tuhan, selamat pagi. Sungguh Tuhan kita baik dan teramat baik. Dan dalam kebaikannya, Tuhan sudah membangunkan kita kembali di hari ini, Selasa 9 Mei tahun 2023. Kita pasti akan diberkati hari ini, percayalah. Baiklah, seperti biasa sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan pekerjaan kita hari ini, mari kita landasi hidup kita dengan mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab satu hari satu pasal dari bacaan 16 hari bersama kitab Roma. Dan puji Tuhan, hari ini kita telah berada di hari yang ke-7. Maka kita akan membaca kitab Roma pasal yang ke-7 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-25. Judul renungan kita hari ini, yang baik malah jadi buruk. Sebagai pengantar renungan ini saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang pertama. Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Tahukah saudara bahwa awalnya dinamit diciptakan untuk menolong pekerjaan di pertambangan. Namun di kemudian hari, orang-orang memakainya dalam perang untuk mengadakan banyak kehancuran. Sesuatu yang baik menjadi sarana maut. Begitulah fungsi hukum Taurat berkaitan dengan dosa menurut Rasul Paulus. Taurat pada dasarnya baik dan kudus. Namun karena manusia dikuasai natur dosa, hukum yang baik itu justru merangsang manusia untuk makin berdosa. Hukuman maut menjadi tak terelakkan. Namun oleh karya salib Yesus, Allah melepaskan kita dari belenggu Taurat dan dosa. Kita telah putus hubungan dari Taurat dan dosa dan dipersatukan dengan anak Allah yang hidup. Saudara, pemaparan di atas menyingkapkan kengerian dosa kepada kita. Dosa tidak hanya jahat, tetapi juga dapat mengubah yang baik menjadi jahat. Dosa membuat manusia menyalahgunakan kebaikan Allah. Uang itu baik, mempunyai keturunan itu baik. Tetapi dosa membuat orang-orang memberhalakan uang atau anak-anaknya. Oleh karena dosa, manusia selalu mencurigai Allah. Segala hal yang diizinkan terjadi dalam hidup manusia dianggap sebagai kutuk atau cobaan dari Allah. Bagi orang berdosa, semua yang dilakukan Allah selalu dipersepsikan sebagai sesuatu yang salah. Kiranya kenyataan itu menjadi peringatan bagi kita. Betapa malangnya nasib orang yang dikuasai dosa. Hal yang baik menjadi buruk baginya. Segala kekayaannya menjadi kutuk, segala pencapaiannya pun menjadi sia-sia. Orang yang menikmati dosa biasanya sulit untuk menerima anugerah keselamatan, sebab ia sudah terjebak dalam lubang maut. Maka bersyukurlah bila kita telah dilepaskan dari perangkap yang mematikan itu. Dengan percaya, Kristus sanggup menyucikan dan menguduskan kita. Tuhan Yesus membebaskan kita dari belenggu dosa dan memberi kita hidup baru. Karena itu mari kita hidup sesuai status dan keadaan kita sebagai orang-orang yang baru, yaitu sebagai orang-orang yang tidak lagi dikuasai dosa. Bersyukurlah lebih banyak, sebab Allah memberi kita kuasa untuk melawan natur dosa. Kita telah menjadi milik Kristus. Dialah kepala dan Tuhan kita. Serta bagi Kristuslah seluruh hidup kita. Berikan hidupmu selalu dikendalikan oleh Tuhan. Dan izinkan Roh Kudus selalu mengontrol hidupmu. Sehingga hari-hari kita akan penuh dengan kemenangan. Kemenangan di mana kita mengalahkan segala tabiat dosa yang membuat kita berdosa di hadapan Tuhan. Karena itu sedang jemaat Tuhan, sekali lagi serahkanlah dirimu sepenuhnya ke dalam tangan kendali Tuhan. Maka Tuhan akan memimpin kita kepada kebenaran dan kepada kebenaran. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita di sepanjang hari ini. Digenapi firman-Nya telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita pasti dibuatnya berhasil. Dan karena kita telah menyerahkan diri kita sepenuhnya ke dalam tangan kendali Tuhan, maka percayalah di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Tidak jemu-jemunya terus aku berdoa, kasih karunia Allah melimpah dalam hidupmu. Bagi sidang jemaat Tuhan yang sakit secara fisik, dengarkanlah. Dalam nama Yesus sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.